Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nova Afzal Irawan dari kelas TFRP 24C dari jurusan tentunya Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan untuk sebagai pengerjaan penugasan dari mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT, PhD. Alasan mengapa saya memasuki jurusan informatika karena saya memiliki cita-cita untuk menjadi game developer, tetapi juga karena saya memiliki pengalaman dalam software development. Tujuan presentasi hari ini adalah saya akan membahas tentang pentingnya mengenal metode think dalam etika digital. Baik, pertama-tama mari kita lihat mind map-nya terlebih dahulu. Yang dimana pertama-tama tentunya pentingnya etika digital. Nah, lalu cabang pertama, mengapa ini penting? Yang menjadi latar belakang kenapa topik ini harus kita bahas. Lalu yang cabang kedua yaitu kasus di mana jari terlalu cepat. Yaitu ini salah satu contoh yang nanti juga kita akan bahas secara lebih lengkap. Lalu di cabang ketiga adalah solusi praktis, yaitu metode think, yang menjadi tips dan juga solusi tentang bagaimana cara beretika digital dengan baik. Lalu yang cabang keempat adalah harapan dan manfaat dari penerapan metode think sebagai pemenuhan etika digital. Baik, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang, yaitu mengapa etika digital begitu penting saat ini. Alasan saya memilih topik ini sederhana, karena di era sekarang, penggunaan dunia digital sudah hampir menyaingi, bahkan bagi beberapa orang sudah melebihi waktu mereka dengan interaksi di dunia nyata. Tapi, meskipun begitu, kesadaran masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, masih sangat kurang dalam beretika di dunia digital atau media sosial. Ini sangat jelas ditunjukkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft, yang dimana Indonesia dalam tingkat kesopanan digital itu berada di peringkat ke-29 dari 32 negara, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan digital terendah di seluruh ASEAN. Dan mengapa hal ini terjadi? Tentunya terdapat beberapa faktor, contohnya kurang edukasi, dan banyak yang lupa bahwa di setiap akun yang terdapat di media sosial ada manusia nyata dengan perasaan nyata. Nah, lalu sekarang kita masuk ke contoh kasus, yaitu jari yang terlalu cepat. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah skenario yang mungkin sering kita temui. Sebut saja ini skenario jari yang terlalu cepat. Di sini kita bayangkan Budi, seorang mahasiswa melihat potongan video berita online yang provokatif mengenai sebuah restoran. Tanpa menonton sampai habis atau mengecek faktanya, Budi langsung mengkomentar pedas terhadap restoran tersebut. Nah, komentar Budi satu saja ini memiliki banyak dampak. Yang pertama yaitu bagi restoran, reputasi restoran dalam sekejap rusak meski mereka kehilangan pelanggan dan harus berjuang keras mengklarifikasi informasi yang ternyata salah potong saja atau bahkan hoax. Bagi Budi, setelah tahu kebenarannya, ia mungkin merasa bersalah. Jejak digital komentar negatifnya tetap ada dan bisa dilihat oleh calon perekrut kerja di masa depan. Bagi masyarakat, penyebaran informasi yang salah tercipta iklim kebencian yang sebenarnya tidak perlu juga. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya satu tindakan kecil saja dapat tercipta iklim kebencian yang tidak perlu dan menyebabkan kerusakan yang besar yang sebenarnya juga mudah untuk dihindari, yaitu dengan solusi metode think. Lalu apa itu metode think? Metode think merupakan akronim yang dimana T artinya is it true, yaitu apakah informasi sudah terverifikasi, apakah ini fakta atau sekedar opini liar. Lalu H atau is it helpful, apakah komentar yang akan kita lontarkan memberikan solusi atau justru memperkeruh suasana. Lalu I untuk is it inspiring, apakah postingan kita akan memberikan semangat positif atau justru menjatuhkan mental orang lain. Lalu N, is it necessary, apakah komentar atau postingan ini benar-benar perlu untuk disampaikan. Lalu K yang paling penting dan mungkin orang-orang lupa, yaitu is it kind, sudahkah saya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan juga tentunya harus dengan empati. Dan membiasakan diri untuk berpikir sejenak menggunakan kerangka think, kita bisa menjadi warganet yang lebih bijaksana. Lalu apa manfaatnya dari metode think ini? Tentunya banyak. Contohnya bagi individu, Anda membangun reputasi dan citra diri yang positif. Lalu kesehatan mental Anda juga lebih terjaga karena terhindar dari
konflik digital yang tidak perlu. Lalu bagi masyarakat, kepercayaan di ruang publik meningkat. Polarisasi dan perpecahan akibat hoaks dan ujaran kebencian dapat berkurang secara signifikan, dan ruang digital menjadi tempat untuk inovasi dan kolaborasi, bukan ajang perundungan. Jadi, etika digital bukanlah sekumpulan aturan yang kaku, ia adalah sebuah kesadaran dan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu yang berselancar di dunia maya. Jejak digital yang kita tinggalkan hari ini akan membentuk citra diri kita di masa depan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari postingan kita selanjutnya. Selalu ingat untuk gunakan metode think sebelum mengetik. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.